Menara Sutet yang berada di sekitar lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Bali, Kabupaten Aceh Tengah akhirnya dirobohkan. Langkah ini dilakukan menyusul fenomena lubang raksasa yang terus meluas dan mengancam keselamatan. Untuk mengantisipasi resiko lebih besar, PLN akhirnya merobohkan Menara Sutet yang berada di Desa Pondok Bali, Kecamatan. Ini dilakukan lantaran longsoran lubang raksasa terus meluas dan mengancam Menara Sutet yang jaraknya hanya 10 meter dari bibir lubang. Di sana terdapat 1-2 tower Sutet yang sampai kemarin itu berjarak hanya sekitar 10 meter dari pinggir longsoran. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu pihak PLN sudah melakukan upaya untuk dipindahkan lebih jauh daripada pinggir longsoran. Dan seperti yang kita lihat kemarin sudah dirobohkan. Sebagai langkah antisipasi, PLN mendirikan posko recovery kelistrikan Aceh di sekitar lokasi. PLN juga memasang tiang listrik di titik alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan Menara Sutet di kawasan tersebut. Sebelumnya lubang raksasa ini dilaporkan semakin membesar sejak Selasa 27 Januari yang lalu. Kebun warga dan badan jalan di lokasi habis tergerus, disertai longsoran tanah dengan kedalaman sekitar 100 meter dan luas mencapai sekitar 3.000 meter. Sementara akses jalan lintas kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Ketol dengan Simpang Balik Kecamatan Wih Besam Kabupaten Bener Meriah kini putus total. Warga pun diimbau untuk menjauhi area longsoran. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi merilis hasil uji laboratorium forensik dagangan es gabus milik Sudrajat yang viral karena dituduh menggunakan bahan spons. Polres Metro Jakarta Pusat juga memastikan anggota mereka tidak menganiaya Sudrajat. Penjual es kue jadul yang belum pernah makan. Teka-teki dugaan es kue palsu berbahan baku spons yang belakangan viral di media sosial akhirnya terjawab. Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan tim Puslap Forma Mabes Polri, es kue tersebut ternyata negatif berbahan baku spons. Es kue tersebut dibuat dengan bahan makanan yang aman dikonsumsi seperti tepung, agar-agar, gula, serta pewarna makanan. Pada kandungan makanan juga tidak ditemukan adanya bahan pengawet berbahaya seperti formalin ataupun boraks. Hasil uji lab tersebut menjawab tudingan petugas Babinsa Utan Panjang dan Babin Kamtipmas Polsek Johar Baru saat mengamankan Sudrajat di kawasan Kemayoran 24 Januari lalu. Sampel dari agar-agar, kue gabus, terus kemudian meses coklat dan sisa dari kue gabus itu hasil pemeriksaannya adalah negatif formalin seluruhnya ya, negatif formalin, negatif borak, negatif nitrit dan negatif rodamin B. Artinya hal-hal yang berbahaya untuk dikonsumsi itu tidak ada. Artinya aman banget untuk dikonsumsi tidak? Aman. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra juga menegaskan tidak ada penganiayaan oleh anggotanya seperti yang diakui Sudrajat selaku penjual es. Tim Dokpol juga melakukan pengecekan kepada Pak Sudrajat itu sendiri, maksudnya fisiknya, karena ini kan penyerahan dari masyarakat. Ya, kita juga khawatirkan memang adanya penganiayaan, terluka. Pada saat pemeriksaan itu tidak ada. Sebelumnya pedagang es bernama Sudrajat itu diamankan setelah adanya laporan melalui call center 110 di mana adanya dugaan penjualan es kue berbahan baku spons. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, harga emas yang terus meningkat memicu antusiasme warga di Pamekasan, Jawa Timur. Sejumlah warga ramai-ramai mencari emas di aliran sungai. Aktivitas tidak biasa ini pun viral di media sosial dan menarik perhatian warga sekitar. Dengan alat seadanya warga mencari emas di aliran sungai di Desa Parteker, Pamekasan, Jawa Timur. Ayakan dan bak plastik digunakan untuk memisahkan emas dari tanah dan pasir sungai. Aktivitas mencari emas tersebut mulai ramai dilakukan sejak sepekan terakhir.
Berawal dari seorang warga bernama Saifur Rahman yang mengaku menemukan emas mulai dari serpihan kecil hingga potongan kalung dan anting. Serpihan emas tersebut dikumpulkan dan diuji terlebih dahulu sebelum dijual dengan hasil lebih dari 1 juta rupiah. Ceritanya dulu ini tempat penyucian emas. Jadi banyak emasnya di sini. Sampai dapat setengah gram setiap hari. Sampai sekarang ya alhamdulillah dapat 4 gram sudah. Video pencarian emas yang beredar luas di media sosial membuat warga lain berdatangan untuk mencari emas. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Surabaya pada Selasa petang. Sejumlah pohon bertumbangan dan akibatnya atap rumah warga hancur tertimpa pohon. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya atap rumah warga roboh ditimpa pohon. Tak hanya itu, sejumlah pohon di beberapa kawasan tumbang hingga menutup jalan. Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemotongan dengan gergaji besi. Hujan deras yang melanda kota Surabaya berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Diselingi angin kencang sekitar 10 menit hingga membuat porak-poranda sejumlah kawasan di pusat kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Selasa sore. Sebanyak 104 rumah warga mengalami kerusakan, bahkan sebuah bangunan SMA ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Bangunan SMA milik pondok pesantren di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah tiba-tiba ambruk. Bangunan satu lantai ini akhirnya nyaris rata dengan tanah. Akibat bencana tanah gerak ini, 104 rumah warga juga rusak. Dinding roboh, lantai retak parah, hingga rumah miring. Akses jalan desa dan jalan kabupaten juga rusak. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, warga akhirnya dievakuasi ke pengungsian. Warga mengaku khawatir sebelum tanah gerak kawasan perbukitan ini diterjang banjir bandang usai diguyur hujan deras dalam waktu cukup lama yang mengakibatkan sungai meluap. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 pekerja tambang timah tertimbun longsor di kawasan Pondi, Bangka Belitung. Polisi melakukan penyelidikan karena aktivitas penambangan diduga ilegal. Sebanyak 7 pekerja tambang timah di kawasan Pondi, Kabupaten Bangka Belitung tertimbun longsor. 6 jasad korban sudah berhasil ditemukan, sementara 1 korban lagi masih dalam pencarian. Tim SAR kerahkan alat berat untuk melakukan pencarian korban. Longsor terjadi ketika sejumlah penambang tengah bekerja. 3 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 7 lainnya tertimbun. Pasca insiden, Polda Bangka Belitung turun tangan untuk selidiki dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini. Pasalnya, tambang Pondi yang jadi lokasi longsor sudah cukup lama tidak beroperasi. Diduga tambang di kawasan ini dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah pihak, meski lokasi tambang dijaga ketat pihak keamanan. Dalam hal ini, dari penyidik kepolisian, saat ini baru melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi, keterangan-keterangan terkait kegiatan penambangan di daerah tersebut atau di lokasi tersebut. Dan mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan yang lebih mendalam untuk kita ketahui apakah ada unsur pidana atau tidak. Saat ini untuk 6 jasad korban yang sudah ditemukan dipulangkan ke daerah asalnya di Provinsi Banten. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.